Di awal film kita diperkenalkan dengan anak remaja yang bernama Ovi. Terlihat ia sangat dijaga ketat oleh para bodyguardnya. Karena diketahui kalau Ovi adalah anak dari bos kartel terbesar di India. Ovi sendiri sebenarnya merasa tidak nyaman dengan semua penjagaan tersebut. Karena untuk nongkrong sebentar sambil membeli teh poci pun harus terus diawasi. Saat Ovi sampai di rumahnya, ia ditegur oleh asisten ayahnya yang bernama Saju. Karena Ovi tadi malah nongkrong dulu dan tidak langsung pulang ke rumah. Malam harinya, Ovi yang merasa dirinya selalu dikekang, ia diam-diam janjian bersama teman-temannya untuk bertemu di sebuah klub malam. Saat sampai di sana, Ovi diajak salah satu temannya untuk sebat-sebatang di belakang klub tersebut. Namun tak berselang lama, mereka didatangi oleh dua polisi. Tak banyak basa-basi, polisi itu langsung menghabisi teman Ovi lalu menculik Ovi. Esok harinya, Saju mendatangi sebuah penjara. Yang ternyata di sana Saju menemui ayah Ovi yang kala itu mendekam di dalam penjara. Ayah Ovi ini bernama Mahajan. Di sana, Saju meminta maaf kepada Mahajan karena telah gagal menjaga Ovi. Mahajan sendiri tentu merasa kecewa akan hal tersebut dan ia meminta Saju untuk bertanggung jawab membawa Ovi kembali. Mahajan menyarankan agar Saju menyewa pasukan tentara tangguh untuk bisa membantunya. Namun Saju menjelaskan kalau semua aset Mahajan baru saja dibekukan oleh pemerintah. Di sini mereka sebenarnya sudah tahu kalau yang menculik Ovi adalah saingan kartelnya yang berada di Bangladesh. Saat Saju kembali ke rumah, ia berbincang dengan istrinya. Ia mengatakan kalau dirinya akan menyelamatkan Ovi bagaimanapun caranya. Di sini kita diberitahu kalau Saju adalah mantan pasukan khusus dari India yang kini bekerja dengan Mahajan. Di lain tempat ada seorang pria yang sedang leha-leha bersama teman-temannya sambil mabuk-mabukan. Teman-temannya dibuat terkejut ketika orang itu tiba-tiba melompat dari atas danau. Orang tersebut bernama Tyler dan ia merupakan tentara bayaran yang sangat melegenda di tanah Australia. Saat pulang ke rumah, ternyata di sana sudah ada wanita yang sedang menunggunya. Wanita itu bernama Nick. Ia datang ke sana tak lain untuk menawari Tyler sebuah pekerjaan, yaitu untuk menyelamatkan Ovi dari sebuah penculikan yang diduga dilakukan oleh bos kartel bernama Amir Asif yang berada di Bangladesh. Tyler yang sudah lama menganggur dan hidupnya hanya mabuk-mabukan, akhirnya menerima tawaran pekerjaan tersebut. Ovi Mahajan. Esok harinya Tyler kembali menemui Nick. Nick mengatakan kalau orang-orang ini adalah orang yang akan membantu misi Tyler. Di sana Nick juga menjelaskan kronologi penculikan Ovi. Bahkan Nick juga memberitahu kalau Tyler akan berurusan dengan pasukan kartel yang dipimpin oleh Amir Asif ini orangnya. Dirasa sudah mempersiapkan semuanya, Tyler pergi ke Bangladesh untuk menyelesaikan misinya. Dengan persiapan yang matang, Tyler sudah bisa menghubungi kelompok yang menculik Ovi. Tiba-tiba ia diringkus dan dibawa ke sebuah gedung. Di sana kelompok penculik itu meminta tebusan yang besar jika Tyler menginginkan Ovi kembali. Tyler meminta mereka untuk memperlihatkan dulu apakah Ovi masih hidup. Let's get to business. Setelah melihat dengan mata kepalanya, Tyler pun langsung digiring keluar untuk mengambil uang tebusannya. Saat Tyler berjalan turun dengan dikawal dua orang, sniper kelompok Tyler langsung menembak pelurunya. Lalu Tyler menghabisi satu orang sisanya. Setelah itu, Tyler kembali ke atas untuk menghabisi para penculik itu. Pada akhirnya, Tyler berhasil membawa Ovi keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, terlihat segerombolan anak jalanan yang sedang diinterogasi oleh anak buah Amir Asif. Dikarenakan salah satu dari mereka dicurigai telah mencuri barang darinya.
Di sana mereka ditanyai siapa yang telah mencuri barangnya. Namun karena tidak ada yang mengaku, salah satu dari mereka langsung dijatuhkan dari atas gedung. Hingga salah satu dari mereka mengatakan kalau yang telah mencuri barangnya adalah orang yang barusan dijatuhkan. Hal itu ia lakukan agar anak buah Amir berhenti melakukan hal tersebut. Amir yang menyaksikan kepintaran orang itu langsung merasa kagum kepadanya. Namun sebagai penggantinya, Amir meminta orang itu memotong jari tangannya sendiri. Diketahui kalau orang tersebut bernama Farhad. Saat Farhad hendak memotong jarinya, hal itu harus terhenti karena Amir didatangi oleh kolonel korup yang selama ini bekerja sama dengannya. Di sana si kolonel mengatakan kalau Ovi telah berhasil diselamatkan oleh seorang tentara bayaran. Mendengar hal itu, Amir menyuruh kolonel untuk menutup semua jalur perbatasan. Sebelum Amir pergi, ia sempat mengatakan kepada anak buahnya agar Farhad diberi senjata supaya tangannya lebih berguna. Di lain tempat, Tyler membawa Ovi kabur melewati hutan untuk menuju sungai. Karena tim Tyler sudah menunggu mereka di kapal sungai di dekat hutan. Namun sayangnya, orang-orang yang bertugas menjemput Tyler dan Ovi, mereka dihabisi satu persatu oleh seseorang. Nick yang terus memantau mereka tentu mengetahui kalau tim penjemputan telah dihabisi. Ia pun langsung mengabari kepada Tyler. Tyler, something's wrong. Hold your position. Tiago. Di balik itu, ternyata yang menghabisi tim Tyler adalah Saju. Saju melakukan hal itu karena ia tidak mampu membayar kelompok Tyler. Di sini diperlihatkan bagaimana Saju memburu Tyler untuk mendapatkan Opi. Tak hanya Saju, para polisi yang bekerja untuk Amir juga ikut memburu Tyler. Tyler, on your right. Ovi yang sempat melihat Saju, ia meminta Tyler untuk mengantarkannya kepada Saju. Namun Tyler berdalih bisa saja Saju merupakan kelompok dari para penculik. Setelah mereka kejar-kejaran mengendarai mobil, Ovi dan Tyler masuk ke area rumah susun yang padat penduduk. Di sana, Tyler harus baku hantam dengan para polisi. Sampai di suatu kesempatan, ia bertemu dengan Saju dan langsung terjadi baku hantam, yang membuat mereka jatuh dari atas atap. Tak sampai di situ, mereka melanjutkan kembali duelnya. Namun tiba-tiba Tyler tertabrak sebuah mobil. Merasa sudah membereskan Tyler, Saju pun langsung menghadapi para polisi yang pada saat itu hendak membawa Ovi. Setelah membereskan para polisi tersebut, tiba-tiba Saju ditabrak oleh mobil. Yang ternyata mobil itu dikendarai oleh Tyler. Di sana, Tyler langsung menyuruh Ovi untuk ikut dengannya. Di tengah perjalanan, karena banyak polisi yang terus mengejarnya, Tyler menyuruh Ovi meloncat bersamanya. Hal itu sengaja dilakukan agar para polisi yang mengejarnya mengira kalau mereka telah tewas terbakar. Para polisi yang mengetahui itu langsung menghubungi Amir dan mengatakan kalau Tyler dan Ovi sudah tewas karena ledakan. Namun di sini Amir menyuruh mereka untuk mengeceknya terlebih dahulu. Hingga setelah melakukan pengecekan, kolonel mengatakan kepada Amir kalau Ovi dan orang yang menyelamatkannya masih hidup. Di sini ternyata Amir juga sudah mengetahui kalau tentara bayaran itu adalah Tyler. Ia menyuruh kolonel mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi Tyler. Di sisi lain, Tyler dan Ovi kini bersembunyi di sebuah tempat untuk rehat sejenak sambil mengobati lukanya. Tak berselang lama, ia dihubungi oleh Nick. Nick mengatakan kalau pihak Mahajan telah mempermainkan mereka. Nick juga baru tahu kalau semua aset Mahajan telah disita oleh pemerintah. Di sini Nick menyuruh Tyler untuk meninggalkan Ovi karena mereka tidak akan mendapatkan bayarannya.
Nick menyuruh Tyler untuk pergi ke tempat terbuka dan ia akan mengirim helikopter untuk menjemputnya. Namun Tyler memilih untuk tetap menyelamatkan Ovi. Akhirnya Nick menyuruh Tyler untuk pergi ke timur jembatan dan ia akan menjemput mereka jika sudah berhasil keluar perbatasan. Di lain tempat ternyata Saju masih berhasil selamat dan ia sedang mencari tempat penginapan. Lalu ia menghubungi keluarganya. Saju mengatakan kepada istrinya kalau ia harus ikhlas jikalau dirinya tidak bisa kembali lagi. Kembali ke Tyler dan Ovi, malam itu juga mereka bergegas untuk segera ke timur jembatan perbatasan. Namun ketika mereka hendak mengambil sebuah mobil, tiba-tiba ada segerombol orang yang menyerang mereka. Yang ternyata mereka adalah anak-anak jalanan yang dipimpin oleh Farhad yang kini menjadi anak buah Amir. Di sini Tyler tidak begitu kesusahan melawannya. Namun tak berselang lama para polisi mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun memutuskan untuk berlari dan masuk ke dalam sebuah selokan. Merasa sudah aman, Tyler langsung menghubungi salah satu temannya yang bernama Gaspar. Diketahui Gaspar adalah orang yang pernah diselamatkan Tyler yang kebetulan tinggal di Bangladesh. Singkat cerita, Gaspar datang lalu membawa mereka ke rumahnya. Di suatu kesempatan, Opi mengutarakan isi hatinya kalau Opi sangat mengagumi kehebatan Tyler. Namun Tyler menjawab kalau sebenarnya ia adalah seorang pecundang dan penakut. Bahkan ketika anaknya meninggal karena penyakit limfoma, Tyler tidak sanggup melihatnya dan memilih pergi untuk berperang di Afghanistan. Bahkan semenjak itu ia juga meninggalkan istrinya dan tidak pernah berani kembali. Dan alasan itu juga yang membuat ia tidak akan meninggalkan Ovi, yaitu sebagai bentuk penebusan dosanya di masa lalu. Setelah lama berbincang dengan Ovi, Tyler turun ke lantai bawah untuk melepas kangen dengan sahabatnya yaitu Gaspar. Diketahui kalau Gaspar dulunya adalah tentara yang pernah diselamatkan Tyler saat perang di Afghanistan. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Gaspar mengutarakan keinginannya. Ia meminta Tyler menyerahkan Ovi kepadanya, karena kepala Ovi sudah dihargai oleh Amir sebesar 10 juta dolar. Namun Tyler tentu menolak keinginan Gaspar, hingga mereka saling baku hantam. Saat Gaspar hendak menghabisi Tyler, tiba-tiba datang Ovi dari lantai atas sambil menodongkan pistol. Lalu Ovi pun langsung menghabisi Gaspar. Pagi harinya dengan bantuan Nick, Tyler dapat menghubungi Saju. Ia meminta Saju untuk segera menemuinya karena Ovi juga masih bersamanya. Singkat cerita, Saju menemui Tyler. Di sana Tyler meminta Saju untuk membawa Ovi ke jembatan perbatasan. Dan di sana mereka akan dijemput tim Tyler. Diketahui untuk sampai di sana mereka harus melewati 2 blokade. Kemudian Saju dan Ovi pergi, sementara Tyler akan menghabisi para aparat korup dari atas rumah, yaitu agar Saju dan Ovi bisa lolos dari blokade pertama. Terlihat di sana terjadi pertempuran yang sangat brutal. Do you trust him? I do. Singkat cerita, Saju dan Opi sudah berada di blokade kedua. Terlihat penjagaan di sana sangat ketat, apalagi semua penjagaan itu hanya untuk mencari Ovi dan Tyler. Sayangnya pada saat itu mereka berdua ketahuan, hingga pada akhirnya terjadi baku tembak. Ternyata di balik itu Amir dan Kolonel sedang mengawasi keributan itu dari kejauhan. Amir yang mengetahui pasukannya terdesak, ia meminta Kolonel untuk mengirim 2 peloton lagi untuk menghabisi Saju. Terlihat helikopter kiriman Amir terus berusaha menyerang Saju. Di balik itu Nick dan timnya juga datang ke sana. Bahkan mereka juga ikut saling adu tembak.
Saju sendiri terus bersusah payah melumpuhkan semua anak buah Amir. Namun tiba-tiba ia ditembak oleh salah satu sniper hingga tewas. Yang ternyata sniper itu adalah si kolonel. Tyler sendiri terus melumpuhkan satu persatu musuhnya. Di sana Tyler juga diincar oleh si kolonel. Hingga Tyler berhasil ditembak mengenai badannya. Namun saat kolonel hendak menembak ke arah Tyler lagi, ia langsung di headshot oleh Nick. Bahkan Nick dan timnya berhasil melumpuhkan beberapa musuhnya. Sementara Tyler yang sudah terlihat sangat lemah, ia memaksa Ovi untuk segera pergi. Sementara dirinya akan menahan musuh yang masih berusaha melawan. Setelah berhasil menghabisi sisanya, Tyler hendak menyusul Ovi. Namun tiba-tiba ada yang menembak lehernya. Yang ternyata orang yang melakukan itu adalah Farhad, sang anak jalanan. Terlihat Tyler yang sudah tidak kuat langsung tercebur ke dalam sungai. Sementara Ovi berhasil diselamatkan oleh Nick. Beralih ke 8 bulan setelah itu, terlihat Amir sedang menghadiri sebuah pesta. Namun saat Amir berada di toilet, ia dihampiri oleh seorang wanita cantik yang langsung menghabisinya. Ternyata wanita itu adalah Nick. Di lain tempat terlihat Ovi sedang terjun ke dalam kolam renang. Saat Ovi naik ke permukaan, terlihat sosok seperti Tyler. Lalu film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya yaitu jaga anakmu baik-baik. Jangan sampai nyusahin orang. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie.